Aku nggak pernah kabur. Aku kabur dari rumah itu tahun 2021 setelah dia KDRT. Aku bukan kabur, tapi aku membawa anak-anakku karena saya tidak merasa safe di rumah. Itu 2021 bukan 2019. Dan juga di Bali. Saat di Bali. Ya ini 2021 dulu. Ya itu udah KDRT. Saya keluar dari rumah. Dia pergi syuting. Saya merasa tidak safe. Ngapain gue di rumah? Ngapain gue nungguin suami yang udah KDRT saya di rumah? Saya bawa anak-anak saya bersama dengan bapak saya yang saya datengin dari Bali saat itu untuk menginap di satu tempat selama beberapa malam supaya semuanya lebih calm down. Itu sih yang saya kabur dari rumah. Nggak ada namanya kabur. Iya. Itu ngomongin 2019, itu beda lagi. Itu tentang setelah dia merusak barang-barang saya yang akhirnya amounts to beberapa puluh juta dalam hari itu, dan akhirnya dia tidak membelikan saya kembali barang-barang tersebut yang saya sudah beli sendiri. Saya meminta bantuan dari adik saya untuk beli ulang barang-barang yang sudah dirusak itu. Ya biasanya yang 2019 itu. Terus akhirnya pokoknya saya bohong sama Edward lah pokoknya saat itu soal saya mau beli barang-barang tersebut lewat adik saya bla bla bla. Terus dia suruh saya bikin surat saya tidak akan berbohong lagi sama dia and bla bla bla. Yang saya saat itu kan baru belum setahun nikah, saya masih manut-manut aja gitu loh, masih oh iya masih kayak apa ya, masih ada rasa sayangnya, masih ada takutnya apanya segala macam gitu loh. Jadi ya mungkin yang itu yang dia omongin saat itu. Ya, bahkan hal tersebut bisa kata pihak sebelah menjadi salah satu alasan dia mentalak 3 itu kan. Itu 2019. Talak 3-nya 2024. Pikirin aja sendiri. Berarti nggak make sense ya. Jadi itu sebelum hakim untuk gugat cerai alasannya apa, karena di hancurin barangnya? Kenapa? Gimana? Ya itu yang 2019 itu alasan hakim dia hancurin barang yang akhirnya membuat alasan untuk jadi gugat cerai. Alasan gugat cerai banyak sih, banyak lah alasannya. Banyak, nggak mungkin itu doang. Gak mungkin itu doang, Iya. bukan cuman karena dia ngancurin barang kan udah again dari 2019, 2021, 2022, Beberapa kali. 2023, gak tahu deh berapa kali. Tapi yang di luar itu banyak lah ya, bisa dilihat sendiri lah dengan semua video yang sudah keluar sejak kita berpisah, bisa dinilai sendiri seperti apa Edward orangnya yang akhirnya saya juga tidak tahan hidup dengan dia. Ini kan tadi karena Tasya kan saksi kedua. Saksi ketiga kira-kira menjelaskan tentang apa tadi? Saksi ketiga itu menjelaskan tentang yang terakhir di rumahku yang di Bali itu, yang soal penyekapan segala macam itu. Seperti apa ya itu. Berarti benar adanya tentang penyekapan itu Kak Kim? Jadi dikunci di dalam rumah bersama ya. Maka dari itu setelah adanya penguncian oleh saudara tergugat, jadi saudara penggugat ini kan akhirnya pindah domisili ke Jakarta Pusat. Maka dari itu kita juga memberikan opini dan bukti-bukti bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu berwenang karena ada suatu tindakan pidana dan KDRT juga saat itu gitu. Jadi bukannya di sini bukan Kim ini bukan istri yang durhaka, bukan istri yang nusyus gitu. Sesuai dengan pasal 132 kompilasi hukum Islam. Penyekapannya boleh dijelasin lagi Bang, itu kapan? Terus Um, cara Kak Kim keluar Itu dari- sehari setelah saya ditalak. Enggak, malah hari saya ditalak, malamnya itu dia ganti gembok rumah dan dia ngambil semua kunci rumah saya.
Dan saya nggak boleh keluar rumah. Dia takut saya membawa anak-anak keluar dari rumah juga. Ya itu kejadiannya. Berapa lama Kak dia di rebutan HP terus tampar kayak gitu ya? Setelah talak. Apa gimana? Setelah talak kan ada Setelah kejadian talak, rebutan iya. HP. Iya itu besoknya, iya. Untuk penyekapannya itu berapa lama Kak? Apa seharian? Apa berlanjut? Nggak sampai 1 hari sih. Jadi itu malam digantinya gemboknya. Dan itu Terus melibatkan besok ini ya, paginya. Polsek Payangan ya, Polsek Iya. Payangan Bali. Nah, Ya, situ sama- akhirnya yang datang untuk menyelamatkan adalah bapak aku dan ibu sambung aku membawa polisi datang ke rumah agar dibukakan pintunya. Gimana? komunikasi sekarang sendiri Nggak sudah ada. WhatsApp sama DM ke Itu bener nggak sih Kak? Dia mencoba untuk nggak ada ya megang. sekarang. Berarti komunikasi sudah terputus sama sekali. Di blok. Iya, udah ganti nomor dia. Selalu ganti ya kan? Antara diganti, ya di blok terus habis itu dia ganti nomor. Blok ganti nomor. Blok ganti Hakim nomor. izin klarifikasi lagi, tadi pihak Subay juga mengatakan bahwa Kim Hakim ini sempat menganiaya anak dengan didorong, terus menghitung perutnya, terus sampai mati cekarnya. Nah, kalau dari pihak polisi sendiri gimana Pak untuk klarifikasi? Kalau dari aku itu adalah kayaknya waktu itu udah diomongin deh. Ya, maksudnya ada yang baru lagi ya, katanya sampai ngedorong anak dari tangga kayak gitu. Oh, dari tangga enak aja. Kalau Betong dong. ya, Cucu gue. kalau misalnya itu Masuk rumah sakit dong. kalau misal pun itu ada, itu juga pasti udah jadi LP. Tapi sejauh ini tidak ada laporan kepolisian. Itu kan hanya dugaan asumsi, dan kita juga masih menunggu kok laporan dari KPAI. Berarti Dari pagi. membantah mendorong anak dari tangga itu. Bantah. Ya. Yang tadi penyekapan tadi, Edward sempat tahu kakak keluar dari rumah dengan polisi atau gimana? Gimana? Waktu diselamatin sama polisi itu respon Edward seperti apa? Abis itu Edward dibawa ke kantor polisi dan akhirnya malam itu dia disuruh keluar dari rumah. Jadi aku yang di rumah dengan anak-anak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.